Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, ya, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Alamah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada di sini pembahasan adab yang ke-11, ya, adab yang ke-11 yang perlu diperhatikan oleh seorang suami, adab-adab dalam rumah tangga, melanjutkan kajian sebelumnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan kepada siapapun pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan, ya, tentang adab-adab sebelumnya. Yang ke-11, ya, kita lanjutkan di sini fi adabil wiladah, ya, ketika dia mendapatkan lahirnya seorang anak, apa adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. Fi adabil wiladah, ya, ketika dia dianugerahi oleh seorang anak. Wahiyya sittah, di situ ada 6 hal, ya, 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, an la yuksira farhahu bidzakar wa huznahu bil unsa. Janganlah dia memperbanyak kesenangannya ketika dianugerahi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak laki-laki, ya. Kalau dia diberikan anak laki-laki, jangan terlalu euforia, jangan terlalu memperbanyak, ya, gembiranya tersebut, ya. Sedangkan sebaliknya wa huznahu bil unsa, dan juga jangan terlalu banyak sedih, ya, jangan terlalu banyak sedih apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kepadanya seorang anak perempuan. Dua-duanya sama, mau anak laki-laki mau anak perempuan, ya, sama. Adapun yang merasa sedih, ya, merasa mendapatkan nasib yang buruk ketika mendapatkan anak perempuan, ini merupakan perangai jahiliyah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, dan apabila mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, ya, maka seketika itu wajahnya menghitam, ya, dan dia menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kemarahannya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia tetap akan menahan, ya, dengan perasaan kehinaan, atau dia akan memendam, ya, memendam anak tersebut ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Ya, ketahuilah itu merupakan seburuk-buruk hukum yang mereka lakukan. Itu ketika mendapatkan anak laki-laki kemudian mereka bergembira, ya, bersenang-senang, gitu ya, dengan
dilahirkannya anak laki-laki, kemudian sebaliknya ya ketika mereka mendapatkan karunia ya berupa anak perempuan, mereka sedih ya, bahkan sampai ya mereka ingin memendam anak perempuan tersebut di dalam tanah. Maka ini merupakan perangai jahiliyah. Maka kata mu'alif di sini, dia tidak memperbanyak kesenangannya dengan dilahirkannya seorang anak laki-laki, dan juga tidak memperbanyak kesedihannya ketika dilahirkan ya anak perempuan. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyihima al khaira. Karena dia tidak tahu manakah di antara kedua anak tersebut yang akan mendatangkan kebaikan ya. Kita tidak ada yang tahu. Ini merupakan rahasia ilahi. Manakah di antara dua anak tersebut yang mendatangkan kebaikan? Bisa jadi ya anak laki-laki mendatangkan kebaikan. Bisa jadi sebaliknya, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak perempuan mendatangkan kebaikan, bisa jadi anak perempuan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Dua-duanya yang merupakan rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ maka perlu diperhatikan, dua-duanya merupakan anugerah dan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya, antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki keturunan. Karena ini merupakan sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bisa ikut campur di dalamnya. Ya. Tidak ada manusia yang menginginkan, saya ingin mendapatkan anak laki-laki. Ya, saya ingin mendapatkan anak perempuan. Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena itu merupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Ya. Dikatakan seperti ini, caranya seperti ini, tidak. Kembali lagi ya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita. Dan di situ kita lihat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan liman yasha'u inatha. Allah memberikan ya kepada siapapun yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Maka di sini seakan-akan menjadi kegembiraan ya, menjadi kegembiraan. Jangan bersedih ya, karena Allah menyebutkan pertama kali perempuan ya. Allah dahulukan penyebutan perempuan ya, seakan-akan di situ didahulukan. Ya, tidak didahulukan, tidak seperti apa yang ada pada era jahiliyah yang tidak senang dan tidak suka dengan dilahirkannya seorang anak perempuan. Maka ini yang pertama ya, ketika dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sikapnya apa ya? Apabila dianugerahi anak laki-laki dan juga apabila dianugerahi anak perempuan. Kemudian yang kedua, ya, ketika seseorang ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ya keturunan, an yu'adzina fi udhunil maulud hina yulad. Hendaknya dia mengadzankan ya di fi udhunil maulud ya, di telinga ya bayi yang baru saja dilahirkan tersebut ya, ketika dia baru dilahirkan, keluar dari perut ibunya tersebut ya, kemudian dibersihkan ya, kemudian diadzankan ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
adzana fi udhuni Al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah. Ya, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzankan di telinga Hasan ibn Ali ya, radhiyallahu taala anhuma ketika beliau dilahirkan oleh ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, ini menjadi dasar di situ ya kesunahannya ya, menjadi dasar kesunahannya. Kemudian setelah ya, dia tidak memperbanyak kesenangannya, kegembiraannya ketika dilahirkan anak laki-laki dan tidak memperbanyak kesedihannya ketika dilahirkan anak perempuan. Kemudian dia mengadzankan anak tersebut ya, apabila telah lahir ya, muncul di dunia ini. Kemudian yang ketiga setelah itu an yusammiyahu husman hasana. Maka hak anak ini adalah mendapatkan nama yang baik. Hendaknya dia, orang tuanya tersebut memberikan nama yang baik. Ya, memberikan nama yang baik, mengandung makna yang baik. Maka di sini diriwayatkan dari hadis Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah, hamba Allah, wa Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, hamba Sang Maha Pengasih. Ya. Wa man kana lahu ismun makruh, dan barang siapa yang memiliki nama yang dibenci, ustuhibba tabdiluhu, maka disunnahkan ya baginya untuk mengganti ya, untuk mengganti nama tersebut. Faqad ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'a jama'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengganti nama-nama beberapa orang ya. Dan Nabi beliau tidak suka ya dengan beberapa nama. Ya, karena di sini terdapat tazkiyatun nafs ya, terdapat seakan-akan mensucikan dirinya. Di sini ada aflah, nafi', yasar, ya, beruntung gitu ya, bermanfaat, yasar, warabah ya, wabarakah. Li'annahu yuqal ahwa thamma fayuqalu la. Apakah memang seperti itu? Maka dijawab tidak. Maka para ulama yang mengatakan dalam hadis ini bahwasanya larangan ini adalah larangan yang bersifat makruh ya. Tapi beliau tidak melarang dengan larangan yang bersifat haram ya. Beliau tidak melarang dengan larangan yang bersifat haram, maka ini larangannya bersifat makruh ya, dibenci. Maka hendaknya yang memiliki nama-nama yang kurang baik maka diganti dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Kemudian yang keempat di sini dikatakan al-aqiqah ya. Ya, dia diakikahkan, anidzakar syatani. Kalau anak laki-laki diakikahkan menyembelih 2 ekor kambing. Wa anil unsa syatun, dan apabila yang lahir itu anak perempuan maka 1 ekor kambing ya, yang disembelih ya, yang disembelih ya, sebagai ucapan rasa syukur ya dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilahirkan ya seorang anak ya dengan selamat ya, ibunya juga selamat, maka wujud rasa kesyukuran tersebut ya dengan menyembelih 2 ekor kambing apabila dilahirkan anak laki-laki dan 1 ekor kambing apabila dilahirkan anak perempuan. Kemudian yang kelima di sini an yuhannikahu bitamratin au halawatin. Hendaknya mentahnik anak tersebut ya, mentahnik ya, dia mengambil secuil ya dengan apa? Tamrah ya, dengan tamrah, dengan kurma ya, atau halawah dengan manisan. Ya tentunya di sini diambil secuil sedikit sekali ya daripada kurma tersebut, kemudian dia kunyah ya sampai lembut sekali ya, sampai lembut sekali ya, kemudian diletakkan di bagian atas ya, bagian atas mulut bayi ini ya, sehingga dia bisa ya mengecap-ngecap ya, dia menjilat-jilat ya makanan tersebut. Tentunya ini dilakukan ya dengan
perhitungan, ya, dengan perhitungan. Maka ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saja, ya, sedikit saja, maka dia sudah melakukan sunnah tersebut, ya. Maka ini adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil sedikit dari kurma, dia kunyah, ya, sampai lembut sekali, ya, sampai lembut sekali, kemudian dia letakkan di bagian atas mulut si bayi tersebut. Kemudian yang keenam, ya, adalah khitan, ya, al-khitan, yang melakukan khitan baik bagi laki-laki, ya, maupun bagi perempuan, ya. Adapun perempuan, di situ terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama. Kemudian yang ke-12, ini yang ke-12, ya, adab yang perlu diperhatikan bagi seorang suami, yaitu apa? Mimma yata'allaqu bizzawaj at-talaq. Ya, itu yang berkaitan dengan perceraian, gitu, ya. Ya. Maka ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. Wa huwa abghadul mubahat ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hal yang mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ diriwayatkan sebagian hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya. Suatu yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian, gitu, ya, perceraian. Namun perceraian ini juga merupakan solusi. Ya. Islam merupakan agama yang memiliki solusi dari setiap permasalahan-permasalahan manusia. Apapun itu, ya, Islam sudah memberikan solusi. Salah satunya dalam pernikahan. Apabila tidak timbul dalam pernikahan tersebut, tidak muncul, ya, dalam pernikahan tersebut tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, tidak ada mawaddah, tidak ada kecintaan, tidak ada rahmah, ya, tidak ada kasih sayang, rumah tangga yang dipenuhi dengan pertengkaran, rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan, rumah tangga yang dipenuhi dengan gangguan-gangguan baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri dan lain sebagainya. Sudah diadakan islah, ya, perbaikan di antara keduanya, ya, dari pihak suami mengutus, ya, utusan, dari pihak istri mengutus utusan. Tidak ada kata kesepakatan antara keduanya. Kalau sudah seperti ini, maka Islam yang memberikan solusi, yaitu at-talaq. Ya, at-talaq, yaitu perceraian. Jadi perceraian ini bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Ini dilakukan ketika sudah, ya, di fase masa akhir, ya, tidak ada jalan keluar, maka ada di situ yang namanya perceraian. Ketika dirasa sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada rasa kesamaan antara keduanya, ya, sudah tidak ada lagi rasa cinta dan lain sebagainya. Yang ada adalah rasa benci, ya, antara dua pasangan tersebut, maka hal yang mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Dan kita tahu di situ ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, itu tentang iblis, ya, ketika dia duduk di singgasananya, ya, kemudian dia mengutus bala tentaranya, datang ini, datang itu. Apa yang kau lakukan? Aku membuat seseorang seperti ini. Maka dia mengatakan, engkau belum berbuat apa-apa. Ya, maka akhirnya di situ datang, ya, bala tentaranya yang mengatakan bahwasanya farraqtu bainahu wa bainaha. Ya, aku memisahkan antara dirinya dan juga istrinya. Maka bala tentaranya tersebut, ya, pasukannya tersebut, di antara setan-setan tersebut, dialah yang didekatkan kepada singgasana iblis, ya. Maka dia merupakan pasukan yang terbaik, ya, karena telah berhasil memisahkan antara kedua pasangan yang sebetulnya dan sebelumnya sudah mengadakan, ya, jalinan ikatan suci tersebut, kemudian tiba-tiba pisah karena godaan syaitan tersebut. Ya, maka di sini, ya, merupakan perkara yang dibenci, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah perceraian. Maka dalam perceraian tersebut para ulama mengatakan fayukrahu lirrajuli an yufaji'a bihil mar'ata min ghairi dhanbin. Ya, dibenci, ya, dimakruhkan kepada seseorang laki-laki ketika dia tiba-tiba menjatuhkan talak
kepada istrinya tanpa kesalahan yang dia lakukan. Ya. Istrinya sama sekali tidak berbuat kesalahan, kemudian tiba-tiba dia menjatuhkan talak kepada istri tersebut. Maka para ulama mengatakan ini makruh, ya, perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci. Ya. Wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaqiha. Dan juga tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan tindakan-tindakan yang membuat suaminya, ya, menceraikannya. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang sengaja sehingga dia diceraikan oleh suaminya, gitu ya. Jadi dia sengaja berbuat tersebut, mengatakan perkataan ini, membuat perbuatan yang dibenci oleh suaminya sehingga dia pun mengucapkan kata perceraian tersebut. Dia sengaja berbuat ini. Ya. Maka itu juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini bagi pihak laki-laki tidak boleh seperti itu, tiba-tiba ya dia menceraikan, dan juga dari pihak perempuan tidak boleh juga dia membuat perkara yang membuat suaminya tersebut, ya, menceraikannya. Ya. Fa idza arada at-talaqa falyura'i fihi arba'ata asya'. Maka apabila dia hendak menceraikan istrinya tersebut, maka dia hendaknya memperhatikan 4 hal. Ya, di sini. Ya, hendaknya dia memperhatikan empat hal. Yang pertama, hendaknya dia menceraikan di masa suci yang dia belum menggaulinya. Ya, hendaknya dia menceraikan istrinya tersebut di masa suci yang dia belum menggaulinya. Kenapa? Li'alla tatula 'alaiha al-iddatu, agar tidak panjang dia menunggu iddahnya. Ya. Ya, kalau dia diceraikan di masa suci yang dia belum digauli, maka perempuan tersebut memiliki iddah yang sebentar. Tapi ketika sebaliknya, ya, sebaliknya dia di selain masa itu atau di masa suci yang dia sudah menggaulinya, maka akan lama nanti, ya, masa iddahnya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mencukupkan diri dengan 1 talak. Ya, 1 kata talak, 1 kata cerai. Mencukupkan dengan 1 saja. Kenapa? Liyastafida bihar raja'ata in nadima. Ya, agar dia bisa memikir, ya, berfikir. Ya. Bisa jadi dia rujuknya kepada istrinya tersebut. Ya, jikalau di dalam masa ini, ya, di masa iddah tersebut, di masa penantian tersebut dia menyesal, ya, dia menyesal, kemudian dia ingin kembali kepada istrinya tersebut, ya. Dia menyesal, dia berpikir dan sebagainya. Ya, kadang-kadang sebagian suami ini tidak memikirkan dulu apa yang dia ucapkan. Dan ingat bahwasannya yang dianggap di dalam perkara syariat ini tentang masalah perceraian ini bukanlah apa yang diputuskan oleh hakim ini. Apa yang diputuskan oleh hakim ini ya memang seperti itu, ya. Tapi itu nanti secara sahnya, ya, hukum sahnya. Adapun yang dianggap, ya, adalah apa yang diucapkan oleh seorang suami. Ya, ketika sudah dia mengucapkan talak tersebut, ya, dia mengucap cerai tersebut, ya, maka itulah yang dianggap, gitu. Ya, itu yang dianggap, itu yang dihitung. Ya, dia dihitung dalam perkataannya. Ya, meskipun nanti dia hadapkan kepada hakim, ya, dia laporkan kepada hakim. Ya. Tapi sebelum itu, ketika dia mengatakan, sudah dianggap oleh syariat bahwasanya dia sudah mengucapkan kalimat talak, dan di situ sudah berjalan konsekuensinya. Ya. Setelah ucapan tersebut, ya, dia berarti perempuan ini sudah ada dalam masa iddah. Ya. Sudah ada masa iddah 3 kali haid, ya, atau sebagian lain mengatakan 3 kali suci, ya. Maka di masa-masa inilah, ya, seorang suami dia berpikir, dia introspeksi diri, ya. Apabila dia menyesal, ya, dia merasa salah dan sebagainya, dia bisa kembali kepada istrinya, ya, di masa-masa tersebut, dan dia tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Tidak disuruh kemudian istrinya untuk pulang ke rumah orang tuamu. Jangan, ya.
maka dia istrinya tersebut dia perintahkan untuk berada di rumahnya, ya, agar di situ bisa jadi terjadi rujuk, ya, kembali, ya, seorang suami kepada istri apabila dia menyesal. Maka dicukupkan satu ucapan talak saja, ya, karena jatahnya seorang laki-laki adalah 3, ya, 3 kali talak. Yang ketiga ini tidak bisa kembali, ya, kecuali, ya, perempuan tersebut menikah, ya, dengan laki-laki lain dan juga berhubungan badan dengan laki-laki tersebut dan kemudian diceraikan dengan cerai yang benar-benar alami gitu, ya, bukan dibuat-buat. Nah, ini adalah yang kedua. Yang pertama tadi adalah hendaknya dia menceraikan istrinya di masa suci yang dia belum menggaulinya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mencukupkan, ya, dengan satu kalimat talak. Agar apa? Agar dia kalau menyesal, ya, dia bisa merujuk kembali kepada istrinya tersebut selama masih dalam masa iddah. Ya, selama masih dalam masa iddah. Ya, adapun ketika sudah keluar dari masa iddah, maka dia boleh kembali tapi dengan akad yang baru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hendaknya dia melakukan hal yang lemah lembut, ya, di dalam perceraiannya tersebut. Dengan apa? Kata para ulama, bi'ata'iha ma tatamatta'u bihi liyanjabira al-fajah. Ya, dengan memberikannya sesuatu, ya, memberikan kepada istrinya tersebut sesuatu hadiah yang dia bisa bersenang-senang, ya, perempuan tersebut, agar dia kembali kuat, ya, dengan badai yang dia hadapi, gitu, ya. Ya, bisa jadi, ya, dengan hadiah yang diberikan kepadanya tersebut dia kembali, ya, kepada suaminya dan suaminya pun kembali kepada istrinya. Faqad ruya 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan, ya, dari Hasan bin Ali bahwasanya beliau talaqa imra'atan wa ba'atha ilaiha bi 'asyrati alafi dirhamin. Ya, beliau menceraikan seorang perempuan dan beliau mengutus, ya, kepada perempuan tersebut dengan 10.000 dirham. Ya, ini bukan nominal yang sedikit, ya, tapi nominal yang besar, ya, di masa itu, ya, 10.000 dirham. Faqalat, ya, perempuan ini mengatakan mata'un qalil, ya, harta yang sedikit, ya, min habibin mufariq, ya, dari seorang kekasih yang meninggalkan, yang berpisah, ya. Seorang kekasih yang berpisah, ya. Di sini hendaknya dia melakukan hal yang menimbulkan kesenangan, ya, bagi perempuan tersebut, ya, agar semakin kuat dia dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Kemudian yang keempat, ya, di dalam perceraian apa yang perlu diperhatikan bagi seorang suami dan istri, ya. Ya, ini sungguh, ya, sangat-sangat disayangkan, ya, di zaman sekarang. Sebagian orang, ya, ketika bercerai, ya, kemudian dia pamerkan atau dia sebutkan itu kesalahan pasangannya, ya. Dan dalam perceraian ini tidak boleh, ya, para ulama mengatakan an la yufshiya sirroha, jangan dia menyebarkan rahasia perempuan ini, ya, dia menyebarkan aib-aib mantan pasangannya tersebut. Ya, kalaupun terjadi perceraian dan dia tidak merujuk kembali istrinya, berarti sudah menjadi mantan istri. Kalaulah terjadi seperti itu, maka hendaknya dia diam, ya, tidak menyebarkan aib-aibnya, tidak menyebarkan rahasia-rahasianya. Ya, sudah, itu menjadi memori mereka berdua, ya. Kalau seandainya salah dari laki-laki ataupun kalau seandainya salah dari perempuan, ya sudah, ya, tidak boleh disebarkan, ya, karena di situ akan ada ancaman, ya, ancaman. Nah, di sini dalam hadis yang sahih, ya, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi,
seorang laki-laki yang berhubungan kepada seorang perempuan dan perempuan yang berhubungan kepada seorang laki-laki. Ya, hubungan yang dilakukan antara suami istri. Ya. Tsumma yanshuru sirraha, ya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasianya tersebut. Ya, dia menyebarkan aib-aib, ya, istrinya tersebut atau mantan istrinya tersebut. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Di antara seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang menyebarkan, ya, keburukan, ya, pasangannya. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, meskipun terjadi perceraian tersebut, tapi tetap dia tidak boleh. Hendaknya dia menahan lisannya, ya, menahan lisannya. Wa ruwiya an ba'di salihin. Ya, ini diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, annahu arada talaqa imra'atih. Ya, dia ingin menceraikan istrinya. Faqilalah malladzi yuribak minha, apa yang membuat engkau ragu dari perempuan tersebut? Maka orang soleh ini mengatakan, al-aqil la yahtiku sirran. Orang yang berakal dia tidak akan merusak rahasianya, ya. Tidak akan merusak rahasianya. Orang yang berakal dia tidak akan menyebarkan hal itu. Ya, sudah menjadi rahasia antara mereka berdua. Jadi ketika dia ingin menceraikan, ditanya seperti itu. Apa yang membuat engkau ragu terhadap pasanganmu tersebut? Maka orang soleh mengatakan, aku tidak akan pernah menyebutkan hal itu. Ya. Orang yang berakal, dia tidak akan pernah, ya, merusak rahasia yang telah dia miliki, dia simpan. Falamma talaqaha qilalah lima talaqtaha. Ya. Ketika dia sudah menceraikannya, dikatakan, kenapa ya engkau menceraikannya? Faqala mali wa limra'atin ghairi. Ya, ini sudah menjadi hal yang terjadi gitu, ya, menjadi hal yang terjadi, ya. Baik pada kehidupanku dan juga pada kehidupan orang-orang lain gitu. Artinya hal itu dia simpan, ya, tidak dia sebarkan kepada, ya, orang-orang lain, meskipun ditanyakan, ya, kepadanya tentang sebab dia bercerai dari istrinya tersebut, dia simpan. Yang penting di situ ada sesuatu gitu, ya. Ada sesuatu masalah antara dirinya dan suaminya, antara dirinya dan istrinya tersebut, antara seorang istri dan suami dan istri ada masalah, sudah dikatakan seperti saja. Ya, tidak perlu disebutkan secara spesifik, secara khusus, ya, penyebab ini, penyebab itu, ya, dan sebagainya. Sudah, ini menjadi, ya, rahasia mereka berdua. Fahadha kulluhu min bayani ma'ala zauj, ya. Maka ini seluruhnya 12, ya, permasalahan ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang suami, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua, sini bagian yang kedua adalah di antara, ya, adab-adab interaksi antara suami dan istri, yang ini menjadi kewajiban, ya, seorang istri kepada suaminya. Kalau tadi 12 yang sebelumnya adalah kewajiban seorang suami, ya, kepada istrinya. Nah, sekarang adalah kewajiban seorang istri kepada suaminya. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dari Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya benar-benar aku akan perintahkan seorang perempuan agar dia bersujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak, ya, suami atas dirinya. Ya, subhanallah, ya, ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saking besarnya hak, ya, seorang suami atas istrinya tersebut, ya, maka kalau boleh gitu, ya, kalau boleh, ya, maka akan diperintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak boleh, ya, tidak boleh seseorang bersujud kepada orang lain, ya.
Tidak boleh seorang bersujud kepada orang lain. Ya. Karena di syariat Nabi SAW tidak diperbolehkan hal tersebut. Ya. Adapun di syariat yang lain, di nabi-nabi yang lain, maka itu disyariatkan, dibolehkan ya. Tapi di syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak diperkenankan seseorang untuk bersujud ya kepada siapapun makhluknya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya, saking besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan di bagian ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan tentang penekanan hak seorang suami ya atas istrinya. Dan hak-hak seorang suami ya yang menjadi kewajiban ya istri sangatlah banyak. Di antaranya yang paling penting dua hal, kata muallif ya. Kata penulis di sini dua hal yang paling penting di situ. Yang pertama, yang pertama adalah as-sitru was-siyanah. Ya, benar-benar dia menjaga gitu ya, menjaga yang namanya keluarganya tersebut. Ya, seorang istri yang benar-benar menjaga rahasia keluarganya. Dia benar-benar menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, ya, menjaga pribadinya ya. Maka ini yang paling penting ya dari seorang perempuan, dia menjaga kehormatannya. Ya, apalagi di sini sudah ya bersuami, maka yang suami ya menjadi tanggung jawab ya. Istrinya tersebut menjadi tanggung jawab suami. Ya, maka dia benar-benar menjaga dirinya. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang buruk ya, maka perbuatan buruk tersebut niscaya kembali kepada suami. Karena dia ditanggung oleh suami. Maka perbuatan buruk yang dilakukan akan kembali ya. Namanya tersebut, nama suaminya yang tercoreng ya dengan apa yang dia lakukan oleh seorang istri. Maka dia sangat-sangat perhatian terhadap ini. As-sitr was-siyanah, menjaga diri. Ya. Kemudian yang kedua, al-qanaah. Merasa cukup ya. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya kepada suaminya. Ya, maka ini merupakan hal yang dapat membantu seorang suami ya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa banyak suami yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karena ulah istrinya. Ya, dipanas-panasi oleh istrinya. Ya, digembor-gembori oleh istrinya, sehingga dia yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari uang dari harta yang haram ya, karena dia memiliki seorang istri yang tidak sabar ya terhadap keadaannya. Yang penting suami tersebut bersungguh-sungguh, maka apa yang didapatkan oleh suami tersebut itulah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka berdua. Maka paling penting di sini adalah al-qanaah ya, di antara hal yang perlu dimiliki oleh seorang wanita adalah rasa cukup ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki ya, hati yang qanaah, banyak qanaahnya, banyak merasa cukup, maka engkau dan orang yang memiliki kerajaan dunia sama. Ya, sama. Ya, orang kaya ya makan bakso, ya. Orang miskin pun makan bakso, sama. Ya, sama. Orang kaya tidur di atas kasur, ya. Orang miskin pun tidur di atas ya kasur, sama. Orang kaya ke toilet, ya orang miskin pun ke toilet, sama. Ya. Intinya hidup kita ini sama. Ya. Dia pun makan satu porsi, satu piring, ya kita pun makan satu piring, sama. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka Anda dan pemilik dunia ini sama. Ya tidak ada bedanya. Ya, karena Anda memiliki sifat qanaah yang merasa
cukup. Sudah, apa yang Allah berikan dari harta yang halal ini lebih baik ya, daripada yang banyak ya, tapi di situ didapatkan dari jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak celakanya. Akan banyak malapetakannya di balik harta yang haram tersebut. Akan ada dampaknya dalam dirinya, dalam keluarganya, ya, dalam hartanya, dalam semuanya. Ya, akan berimbas ya kepada hal-hal di sekitar dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan wa ala hadza kana nisa fis salaf. Ya, seperti inilah ya dahulu wanita ya di zaman salaf, di zaman para salafus saleh ya radhiyallahu taala anhum. Ya. Wanita di zaman dahulu mereka memiliki sifat qanaah ya, sehingga hal ini bisa membantu para suami tersebut ya. Kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi yaqulu lahu ahlu. Perhatikan ya bagaimana bentuk qanaah ya perempuan di masa lampau ya, di masa ya terdahulu. Ketika seseorang suami ya, apabila dia keluar dari rumahnya, keluarganya mengatakan, istrinya mengatakan, iyyaka wa kasbal haram, jauhilah engkau daripada mencari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh engkau. Jangan sampai engkau mencari harta yang haram. Jangan. Ya. Fa inna nasbiru 'alal ju', karena sesungguhnya kami ini bersabar di atas kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, dan kita tidak sabar ya apabila Allah Subhanahu wa taala membakar kita di api neraka. Enggak apa-apa kita di atas ya kelaparan. Itu lebih baik ya daripada harus ya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ya, ini adalah contoh ya daripada keadaan wanita-wanita di zaman dahulu. Di zaman para ulama ya, para salafus saleh. Ya, mereka sangat menjaga daripada hal ini. Benar-benar mereka menasihati suami mereka ya agar mencari harta yang dihalalkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal wajibati 'alaiha, ya, dan juga di antara kewajiban yang wajib dilakukan oleh perempuan adalah dia tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta suaminya. Apabila dia telah memakan daripada rezeki dari suaminya dan suaminya merasa ridho, maka ya dia akan ya mendapatkan pahala, ya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh suaminya. Adapun ketika tidak diridhoi oleh suaminya tersebut, ya maka suaminya mendapatkan pahala karena dia telah mencari nafkah, dan dia mendapatkan dosa ya karena dia memakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh suaminya. Ya, maka di sini perlu ya keridhaan seorang suami ya kepada seorang istri ya meskipun dalam hal menggunakan hartanya tersebut. Kemudian ya ini tentang apa yang mesti dilakukan oleh bapak ya, orang tua ya, bapak laki-laki ataupun ya ibu perempuan. Sini dikatakan wayam bagi liwalidatiha ta'dibuha qabla naqliha ila zauj. Ya perlu dilatih di situ ya. Ya dididik ya anak perempuan tersebut sebelum dipindahkan ya ke rumah suaminya. Ya, agar dia mengetahui adab-adab dalam pernikahan, ya adab-adab suami istri dalam pernikahan. Maka sudah sepantasnya seorang perempuan dia menetap di rumahnya. Ya, dia menetap fokus pada kegiatan-kegiatan di rumahnya. Sudah sepantasnya seorang perempuan sedikit perkataannya ya dengan para tetangga-tetangganya. Karena kalau sudah banyak interaksi dengan tetangga, banyak di situ ya, interaksi perkataan dan lain sebagainya ya akan ya menyebabkan dia banyak sekali ya pintu-pintu kemaksiatan, ghibah dan sebagainya ya. Dan lain sebagainya ya, apalagi ibu-ibu situ, maka dia hendaknya sedikit ya sedikit berbincang-bincang ya, berinteraksi dengan tetangganya, dan banyak dia menahan ya ketika suaminya tidak ada di rumah ya, menahan diri ya, menahan diri tidak keluar
dari rumahnya tersebut, dan dia menjaga suaminya tersebut, ya, baik dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah ataupun ya ketika suaminya ada di rumah. Dan dia, perempuan tersebut, sudah semestinya menyenangkan hati suaminya di setiap keadaan, ya, menyenangkan hati suaminya dengan berbagai macam keadaan. Dan sudah sepantasnya perempuan tersebut tidak mengkhianati dirinya, ya, tidak mengkhianati dirinya, tidak mengkhianati hartanya juga, ya. Dan dia tidak boleh memasukkan orang lain, ya, memasukkan orang lain ke rumahnya, ya. Misalkan dari anggota keluarganya, misalkan minta izin dulu kepada suaminya. Ya, adapun orang lain, ya, orang lain maka tidak diperbolehkan, baik dengan keridhaan suami atau dengan tidak keridhaan suami, ya. Maka yang bukan mahram, ya, tidak ada di situ keridhaan suami ataupun tidak. Adapun yang mahramnya, ya, yang mahramnya, maka di situ dia meminta izin kepada suaminya untuk memasukkan orang lain, ya, ke rumahnya tersebut, ya. Nah, kemudian di sini hendaknya semangat, ya, perempuan ini adalah senantiasa memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri bagaimana agar dirinya ini baik, ya, di depan suaminya, baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi semangatnya, ya, menjadi tujuan utamanya, ya, seorang perempuan. Dia senantiasa memperbaiki keadaan dirinya. Dan juga dia senantiasa mengatur, ya, keadaan rumahnya tersebut. Dia senantiasa melayani, ya, suaminya, yang melayani, ya, anak-anaknya. Yang penting dia memungkinkan, ya, memungkinkan baginya untuk melayani, maka dia melayani, ya, suaminya tersebut. Dan hendaknya dia mendahulukan hak suaminya, ya, daripada hak dirinya sendiri, dan juga hak seluruh kerabat-kerabatnya. Nah, di sini, ya, perlu diketahui nih, ya, perlu diketahui oleh, ya, perempuan-perempuan di luar sana, hendaknya dia mendahulukan hak suaminya atas hak dirinya sendiri atau hak kerabat-kerabatnya. Maka suami, ya, dirinya, kemudian kerabatnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan, ya, agar seorang istri dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang melalui jalur, ya, keridhaan suaminya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduri aina anti minhu." Ya, lihatlah posisimu, ya, sikapmu kepada suamimu, bagaimana sikapmu kepada suamimu, maka huwa jannatuki au naruki, maka suamimu tersebut, ya, dia bisa menjadi pintu surgamu, dan suamimu bisa menjadi pintu nerakamu. Jadi tergantung bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya, ya, maka hendaknya dia bersabar, ya, hendaknya dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat jalur suaminya, ya, benar-benar dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya, ya, menjaga anak-anaknya, ya, mengatur, ya, rumah tangganya dengan baik, ya, mengatur rumahnya, dia melayani suaminya, ya, dengan itu insya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, maka ini adalah akhir, ya, daripada ya, kitabun nikah, ya, insya Allah kita akan lanjutkan, ya, pada pembahasan selanjutnya, ya, dalam mencari rezeki, ya, dalam mencari rezeki bab selanjutnya, ya, insya Allah taala. Semoga 3 episode ini, ya, merupakan hal yang bermanfaat, ya, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mengambil faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang penting, baik dari sisi suami ataupun baik dari sisi istri, ya, sehingga kita mendapatkan, ya, pernikahan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.